itu kita kan sebenarnya sama alam. Ada keterangan sendiri yang saya nggak bisa mengutarakannya gimana-gimana, tapi ada keterangan lebih tentram ya Mas ya. dari sana mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini di Sowantani kita berkunjung di lahan pertanian dari Mas Rival Nasafin. Gimana ini Mas? Boleh perkenalan dulu jenengan di sini? Nama saya Rival Nasafin Mahfudi, umur 27 tahun. Pekerjaan saya sekarang menggeluti dalam bidang pertanian. Kemudian jenengan dulunya itu kenapa Mas kok memutuskan ingin bertani? Bahwasanya kan untuk pemuda-pemuda saat ini ataupun pemudi itu kurang, Jarang ya Mas? jarang banget. Dulu awal bertani itu sekitar tahun 2016 setelah lulus sekolah. Pertama kali mungkin dari basic keluarga saya emang petani ya. Tapi keluarga besar saya petani, tapi untuk keluarga bukan petani. Nah, mulai dari situ lihat berapa peluang kok kayaknya menguntungkan, menggiurkan. Meskipun waktu itu untuk anak muda kan jarang ya masih itu sebenarnya nekat baik, akhirnya coba buat bertani. Alhamdulillah diparingi hasil ya lumayan lah Mas. Berarti dari 2016 jenengan usia berapa? Berarti sudah berjalan berapa tahun? 2016 berarti sekarang 2025, mungkin ya sekitar 8 sampai 10 tahun ada. Lulus SMA sekitar 18 tahun. 18 tahun. Dulu saya awal berangkat bertani, dulu bertani cocok tanamnya buah-buahan melon. Mulai dari situ terus lama mulai merambah ke sayur dan cabai macam-macam hingga sekarang. Kemudian motivasinya, jangan memang secara background keluarga jangan keluarga besarnya lebih ke bertani ya. Tapi kan dulunya punya keinginan mungkin, tapi kok terus fokus ke petani. Kalau bicara ke tani ya sih, pertama itu mungkin ada peluang ya, ada peluang. Terus setelah menjalani, kalau yang dirasakan itu lebih ke seneng. Jadi lihat proses dari awal kita tanam dari benih, terus mulai berbuah sampai berbuah, terus perawatannya benar, itu ada kepuasan tersendiri di samping dari segi nominal ya, itu ada kepuasan tersendiri. Kemudian saat ini kita di lahan apa namanya? Untuk sekarang ini kembang kol, tumpang sari sama tomat, terus ada kacang panjang juga. Kacang panjangnya udah panen. Kalau yang ini kan masa vegetatif ya Mas ya, tapi yang lebih panen itu kacang panjang. Secara pertimbangan Mas, komoditas utama jenengan selama bertani itu apa? Kalau dibilang yang utama itu sebenarnya nggak ada Mas. Lebih ke apa ya, lebih ke permintaan pasar. Jadi nggak selalu harus saklek, misal harus melon terus, atau apa cabai terus, itu nggak seperti itu Mas. Jadi peluang kira-kira yang apa ya, peluang yang mau nanam itu nggak banyak. Itu saya biasanya malah tanam kayak gitu. Jadi nggak selalu mesti harus apa ya, harus apa, saya nggak gitu. Berarti untuk mencari peluang permintaan pasar, kemudian
potensi, keuntungan ataupun kemudahan perawatan dan atau lainnya seperti itu yang jenengan rasakan dari awal sampai panen seperti itu boleh dijelaskan? Untuk mungkin sekarang mungkin kemarin musim kemarau nih Mas, musim kemarau itu kalau kita mau bertani model-model kayak cabai apa gitu, kalau di sini mungkin lebih mudah dari segi penanggulangan layu dan macam-macam itu lebih mudah. Jadi nggak apa ya, nggak harus mesti setiap musim itu harus apa, setiap musim harus apa. Contohnya nih sekarang tomat sama Kembang. kembang itu otomatis kalau eh, air intensitas hujan lebih banyak kan lebih mudah ya Mas ya. Perawatannya lebih mudah dan mungkin dari segi apa nih pengobatan dan macam-macamnya mungkin lebih lebih mudah juga, itu juga jadi pertimbangan. Treatment-treatmentnya mas, secara dengan bercocok tanam dalam kurun waktu 1 tahun itu ada berapa kali musim panen, maksudnya sebelum ini kan jenan bukan tomat dan kol. Ya, Nah, itu boleh dijelaskan katakanlah jenengan dengan kalender panen dan tanam seperti itu. untuk setiap dalam waktu 1 tahun itu nggak mesti Mas. Jadi misal untuk musim-musim penghujan begitu, kalau mau tanam cabai kan resikonya banyak ya. Resiko perawatan dan macam-macamnya itu lebih lebih susah timbang posisi eh, kemarau. Ya. Itu saya larinya ke sayur-sayur. Terus mungkin kalau lebih masuk musim kemarau mungkin seperti cabai dan macam-macam itu udah mulai siapkan lahan kayak gitu. Dalam 1 tahun musim dengan bertani berarti berapa komoditas, dalam artian agar lahan ini tidak capek gitu loh mas. Misal dalam waktu 1 tahun, kalau cabai mungkin satu satu periode mas ya. Satu periode. Kalau cabai mungkin satu periode dalam 1 tahun. Kalau sayur-sayur seperti ini kan mungkin lahan baru setiap habis misal kita bilang kembang kol atau tomat itu 60 hari sampai 100 hari, itu kan setelah panen bisa ditanami lagi, Dengan tanaman yang sama atau dengan tanaman yang sama. oke. Jadi mungkin hanya pindah pindah lubang gitu mas, itu masih bisa. Tapi kalau cabai kan rentannya paling enggak 1 tahun mas. 1 tahun dalam dalam pengolahan lahan dan macam-macamnya itu sekitar Sebelumnya mas, jenengan dengan basic yang sebelumnya tidak menggeluti pertanian itu bagaimana cara belajar tentang pertanian mas? aslinya otodidak ya mas ya. Otodidak terus mungkin yang jelas itu jangan malu bertanya mas. Jadi kan banyak tuh yang udah pada lebih tahu, misal punya kendala tanamannya, punya kendala A B C, kita konsultasikan dari situ, mulai tahu sendiri, mulai tahu, alhamdulillah jadi ilmu juga mas. Jadi lebih banyak sharing-sharing juga sama teman-teman, sama senior-senior yang lebih tahu itu bagaimana. Alhamdulillah mereka juga ngasih tahunya benar, terus ngasih sarannya juga benar, alhamdulillah jadi ilmu. Untuk saat ini jenengan menanam kol dan tomat dengan tumpang sari, Oke. proses menanamnya dari awal hingga nantinya akan Hingga panen panen dan menghasilkan buah seperti itu. mungkin kalau dari awal ya masih dari awal pengolahan lahan kita pakai skala 1.000 meter gitu, pakai skala 1.000 meter. Saya biasanya pakai
pupuk kandang itu kotoran kambing 30 sampai 35 karung per 1000 meter. Terus untuk fosfatnya sekitar 60 kg, ZA-nya 30-an kilo, sama KCl 30 kilo juga, sama mas apa itu gamping pertanian, kapur pertanian itu sekitar juga 3 kental 4 kental. Lihat kondisi, kalau mungkin curah hujan tinggi mungkin dolomnya tambah. Setelah peremajaan lahan, selang berapa hari mas, berapa minggu untuk proses pembibitan atau menanamnya gitu? Biasanya setelah lahan jadi, tutup mulsa itu paling paling tidak seminggu sampai 10 hari itu baru saya tanami. uh, jadi semisal saya tanami kembang kol atau tomat itu setelah 10 hari, Setelah 10 hari. Setelah ditutup mulsa. Kemudian nantinya proses dari bibit ke fase vegetatif itu berjalan berapa minggu, berapa hari? Kalau saya perawatannya hampir sama sih mas. Jadi entah itu cabai, entah itu sayur-sayuran seperti tomat, terong, padi, gambas, itu hampir mirip. Jadi mungkin awal-awal setelah 1 minggu tanam itu saya kocor biasanya pakai pupuk-pupuk yang mengandung fosfat tinggi. Itu seminggu setelah tanam, itu interval seminggu sekali. Itu interval setelah itu seminggu sekali sampai fase generatif. Nah, nanti setelah masuk generatif saya pakainya udah NPK. Lihat kondisi juga mas, misal kondisi penghujan, jadi setiap lubang seperti ini saya kasih 1 sendok makan NPK. Kalau posisi penghujan, kalau posisi kemarau aplikasinya saya lebih ke kocor. Mungkin kalau awal kan tetap vegetatif pembentukan ya sih, pembentukan dari segi akar, batang, daun dan macam-macam itu. Jadi yang kita kejar itu tinggi fosfat dulu. Jadi pembentukannya itu udah bagus. Nanti setelah mau mulai masuk vegetatif, mau masuk generatif, kita baru beralih ke NPK. Baru beralih ke NPK, entah itu NPK Pro dan macam-macam sih. Terus mungkin kalau tanaman-tanaman seperti kan yang sebenarnya perlu dijaga dari awal itu fase penyemprotan, pengobatan itu juga penting sih mas. Jadi mulai dari awal itu benar-benar kita jaga dari kutu, trip gitu, itu benar-benar kita jaga. Terus fungi juga kita kasih, jadi benar-benar dijaga. Sebelum kena itu udah Ada pencegahan ya. lah, pencegahan agar tidak kena hama ya mas. Ya. Dari pengalaman mas, dengan pribadi ataupun keluarga ataupun teman-teman lainnya yang bisa sharing-sharing ke netizen Sewantani, tips dan trik tersendiri agar panen optimal dan tanaman sehat. Kalau mungkin tips dan trik sebenarnya nggak ada sih mas yo. Tapi sebagai petani menurut saya itu benar-benar harus paham dulu, paham sama apa yang dilakukan ya mas. Yang dilakukan, misal tanaman kan punya kemauan tapi nggak bisa ngomong. Berbicara ya. Nah, jadi kita sebagai petani, kita sebagai yang merawat itu harus tahu dulu, harus tahu dulu. Misal ini ada gejala ini, ada gejala apa, itu harus benar-benar teliti. Insya Allah kalau udah tahu itu, udah tahu tanda-tanda, bahasanya tanaman lah, itu perawatannya bakal lebih mudah. Insya Allah perawatan kalau mudah, kalau benar-benar perawatannya itu tepat, insya Allah ya hasil enggak mengkhianati gitu sih. Hasil tetap insya Allah maksimal. Untuk treatment perawatan jenengan bercocok tanam mas, apakah jenengan langsung mengoplos sendiri terkait nutrisi atau
Jenengan beli secara jadi gitu Mas? Kalau mungkin pupuk, kan sekarang kan pupuk macam-macam ya sih, macam-macam banyak, terus dengan merek dagang ABC macam-macam. Itu kalau saya lebih ke yang umum aja, jadi nggak usah yang terlalu eh, tinggi kadar ini kadar itu, jadi benar-benar pas takarannya itu juga penting. Jadi fase generatif butuh apa, fase vegetatif butuh apa, itu juga perlu ditakar. Jadi benar-benar tepat sasaran itu malah lebih efektif timbang eh, inginnya lebih lebih ya tanamannya lebih berbuah banyak tapi malah over, itu juga juga salah. Terus mungkin sama saya sering buat sendiri mas, organik organik buat kocor gitu, bahan-bahan dari limbah-limbah rumah tangga lah, dari mungkin dari air cucian beras, terus seleri, air kelapa, itu saya campur biasanya sama sama urin sama urin kambing, kohe kambing, saya kasih EM sama tetes, mungkin fermentasi, itu aplikasinya saya kotor ya, di samping manfaatkan limbah dari rumah ya mas ya. Itu yang di pengaplikasian di lahan, di tanaman, emang efeknya kelihatan. Oke. Itu pengaplikasiannya saat fase vegetatif atau generatif atau keduanya Mas? Saya biasanya pakai kalau itu kan otomatis vegetatif ya mas, jadi mulai dari vegetatif awal itu selain kocor yang kimia, saya juga pakai yang seperti itu. Mungkin di samping itu kan di satu sisi mungkin menekan budget dari kita beli Modal yang ya, ya, kita beli yang eh, kimia-kimia, di rumah pun bisa memanfaatkan yang ya, ada bisa seperti itu. Mengolah sampah lah berarti ya Mas ya. se ya kira lebih seperti itu. Selama panjenengan Mas Rival bertani kan sudah berjalan sekitar 8 sampai 10 tahun. Apa sih yang dirasakan kok mantep banget? Mungkin dari segi kita bicara dari dua hal ini sih, mungkin dari segi nominal juga juga alhamdulillah ada, terus yang kedua dari ketenangan hati mungkin beda ya mas ya. Mungkin kalau tekanan bekerja di luar kan lebih tinggi, terus yang lebih dirasakan kalau kita kembali bertani kayak gini, itu kita kan singgungannya sama alam, itu lebih ada ketenangan sendiri yang saya nggak bisa mengutarakannya gimana gimana, tapi ada ketenangan gitu. Lebih tentram ya Mas ya. Dari kesannya mungkin seperti itu. Berarti katakanlah stresnya lebih turun. Yeah, di samping dari segi nominal, jadi alhamdulillah dulu yang dipandang orang, saya awal pertama masuk pertanian ya, anak muda lulus, untuk di daerah saya kan biasanya lebih banyak kerja atau kuliah, enggaknya kerja, itu saya menggeluti pertanian, banyak ya banyak suara-suara canom kok mana kelas. Setelah berjalannya waktu, dari awal saya yang sering dapat suara-suara kayak gitu, alhamdulillah sekarang ya sedikit banyak bantu orang tua, yang khawatir orang tua tetap beda mas ya. Benar, 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 benar. Jadi selama jenengan bertani eh, pasti ada harapan dan tujuan bagi perkembangan pertanian Indonesia. Boleh disampaikan Mas Rival, Mas Afeng? Mungkin untuk harapan kedepannya ya mas ya, harapan kedepannya petani-petani untuk zaman sekarang kan petani muda semakin sedikit mas. Mungkin dari pemerintah itu mungkin ada wadah bagi petani-petani muda untuk menimba ilmu di situ, untuk sharing-sharing di situ. Jadi mereka itu punya wadah buat katakanlah buat belajar bareng-bareng gitu mas. Sekarang kan udah
petaninya muda semakin menipis, terus wadahnya juga nggak ada, padahal tanah kita subur mas, tanah kita benar-benar subur, cuman kurang SDM untuk mengolahnya aja. Potensi ada berarti. Potensi masih sangat besar. Katakanlah untuk kita ekspor bahan pokok, entah padi, entah apapun itu yang di bidang pertanian, menjadi swasembada pangan, bisa ya mas ya? Insya Allah sangat bisa. Secara kegiatan mas panjenengan Mas Rival, selain bertani itu kegiatan jenengan apa aja sih? Nggak ada mas bertani, cuman bertani. Saya fokus di situ, saya mau fokus di situ, benar-benar saya curahkan di situ. Insya Allah apa yang dilakukan sepenuh hati juga ngasih hasil yang maksimal juga ya. Dengan kegiatan sehari-hari jenengan bertani mas, untuk menyeimbangkan kehidupan sosial dan pergaulan dengan kaula muda itu kan sangat pengaruh toh mas, apalagi kan kita muda-muda kan inginnya juga main, ingin untuk mencari relasi, itu bagaimana mas? Mungkin kalau pergaulan petani zaman sekarang kan mungkin image-nya udah beda ya mas. Kalau dulu kan petani kan harus yang tua, seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin udah bergeser, jadi untuk apa itu, untuk pergaulan insya Allah ya nggak ada pengaruh mas, biasa aja. Untuk kegiatan sosial juga tidak pengaruh ya mas, di desa, di RT RW gitu ada kegiatan? Insya Allah karena mungkin kan petani kan kegiatan ya di lahan, jadi lebih fleksibel, kalau mau ada urusan apa yang contoh menyangkut di dusun itu lebih mudah. Secara jam kerja juga tidak Ya, terpaku ya mas ya? Enggak orang rasa klek mas. Sewaktu-waktu misalkan ada kerja bakti, it's okay. Pesan yang ingin disampaikan mas kepada generasi muda, karena kan sektor pertanian itu kayaknya kurang menggairahkan bagi kaula muda mas. Apa sih yang ingin disampaikan? Mungkin untuk para petani muda atau yang ingin bertani, nah itu yang ingin bertani, itu jangan malu untuk bertani, jangan malu untuk memulai. Tanah kita benar-benar subur, hanya kurang SDM untuk mengolahnya. Jangan malu bertanya, biasanya kan kalau bertanya itu sungkan itu jangan malu bertanya. Terus kedepannya insya Allah di pertanian untuk anak-anak muda masih sangat terbuka peluangnya, prospeknya mas ya. insya Allah. Terima kasih teman-teman Swantani yang sudah menonton. Mungkin pesan-pesan dari Mas Rival Nasafin terkait pertanian, apalagi untuk kaula muda, kita harus meregenerasi, karena sektor pertanian itu adalah sektor yang menggairahkan juga, potensinya besar untuk perkembangan Indonesia ke depannya. Apalagi untuk bahan pokok yang kita makan itu kan dari pertanian, seperti itu, bukan semen, bukan bangunan. Terima kasih Swantani, nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.